Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. Oke, hari ini kita akan belajar tentang seni rupa. Sebelum kita mengetahui apa itu seni rupa, kita akan mengidentifikasi dulu masalahnya. Apa saja sih yang harus kita pelajari dalam seni rupa? Di sini ada 10 yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah pengertian seni rupa, sejarah seni rupa, tujuan seni rupa, dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan pembelajaran dalam seni rupa tersebut. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian seni rupa, yang kedua memahami sejarah seni rupa, yang ketiga mengetahui tujuan seni rupa, yang keempat mengidentifikasi fungsi dari seni rupa, dan sebagainya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan seni rupa atau pengertian daripada seni rupa. Ada yang tahu pengertian seni rupa itu apa? Oke, seni rupa itu adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan, atau bisa juga disebut dengan ungkapan ide atau perasaan yang estetis dan bermakna dari pembuatannya yang diwujudkan melalui media rupa. Oke, kita lanjut ke sejarah seni rupa. Sejarah seni rupa itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah seni rupa pada zaman prasejarah. Oke, seni rupa dapat dikatakan sebagai bagian budaya yang tua dalam batas-batas tertentu. Seni rupa telah ada sejak manusia mengenal peradaban. Karya-karya yang dimaksud ditemukan dalam bentuk gerabah yang diberi ornamen hias tertentu. Yang kedua adalah peradaban bangsa kuno. Di Mesir kita dapat menyaksikan sisa-sisa peradaban tinggi dalam bentuk karya seni arsitektur, patung, ataupun lukisan. Dan yang ketiga adalah seni rupa zaman abad pertengahan. Pada periode ini berlangsung mulai tahun 476 Masehi, yakni pada awal perkembangan agama Nasrani di Romawi, dan berakhir pada tahun 1492, yakni pada saat ditemukannya benua Amerika. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah tujuan seni rupa. Yang pertama itu adalah ekspresi pribadi. Dalam tujuan ekspresi pribadi ini, kita bisa mengungkapkan emosional terdalam yang diwujudkan dalam simbolisasi rupa. Yang kedua adalah aktualisasi diri. Nah, dalam sini tujuannya adalah upaya untuk membangun eksistensi pribadi melalui ungkapan estetis. Yang ketiga adalah eksperimentasi, yaitu upaya pencarian dan percobaan mengolah berbagai unsur rupa dengan bermacam media untuk memperoleh orisinalitas karya estetis. Dan yang keempat adalah pembaruan nilai keindahan. Yang kelima adalah objek ekonomi, ya, itu yang termasuk tujuan seni rupa. Selanjutnya adalah ada juga yang dimaksud tujuan seni rupa yang terdapat pada rekaman peristiwa, alat komunikasi, terapi kejiwaan, atau perluasan wacana. Selanjutnya kita akan bahas fungsi daripada seni rupa. Fungsi daripada seni rupa itu adalah ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual itu adalah terdiri dari dua macam, yaitu fungsi fisik dan fungsi emosional. Fungsi fisik dipenuhi melalui seni pakai, sementara emosional dipenuhi melalui seni murni. Selanjutnya masuk ke dalam fungsi sosial. Yang pertama adalah fungsi bahasa, ada komunikasi, ada pendidikan, ada keagamaan atau ritual, ada hiburan, ada fungsi komersial, bahkan ada juga fungsi kegunaan. Itu masuknya ke dalam fungsi individu tadi, ya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimanakah sifat seni rupa. Sifat seni rupa itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu simbolis,
metodologis, religius, dan fungsional. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa itu terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama sekali itu adalah titik, yang kedua adalah garis, yang ketiga adalah bidang, yang keempat adalah bentuk, yang kelima adalah ruang, yang keenam adalah warna, yang ketujuh tekstur, dan yang terakhir adalah komposisi. Yang ke-8 adalah gelap terang, dan terakhir adalah komposisi. Ya, titik. Apa sih yang dimaksud dengan titik? Titik itu adalah unsur seni rupa yang paling dasar. Titik dapat melahirkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang kemudian akan melahirkan garis. Yang kedua adalah garis. Menurut jenisnya, garis dapat dibedakan menjadi garis lurus, lengkung, panjang, pendek, horizontal, vertikal, diagonal, berombak, putus-putus, patah-patah, spiral, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah bidang. Bidang itu merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang melingkup dari beberapa sisi. Sementara bentuk itu terbagi menjadi dua, bentuk geometris dan non-geometris. Ruang juga dibagi menjadi dua, yaitu bentuk nyata dan khayalan. Yang selanjutnya adalah warna. Warna ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada warna pokok atau primer, ada sekunder, dan ada warna netral. Tekstur. Tekstur itu terbagi menjadi dua juga, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Selanjutnya adalah gelap terang. Gelap terang ini adalah suatu lukisan yang akan dikesan jauh dan dekat karena adanya gelap terang, menimbulkan kesan dekat atau memberi kesan bayangan, sedangkan terang memberi kesan jauh. Dan selanjutnya adalah komposisi, merupakan strategi yang digunakan oleh pelukis dalam menempatkan sudut pandang yang tepat terhadap suatu objek. Selanjutnya adalah bagaimana sih prinsipnya seni rupa? Prinsip seni rupa itu ada 10: kesatuan, keselarasan, penekanan, irama, gradasi, proporsi, keserasian, komposisi, keseimbangan, dan aksentuasi. Ada beberapa macam seni rupa. Seni rupa itu terbagi menjadi, secara umum dulu, seni rupa terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah seni rupa murni. Yang kedua seni rupa terapan. Nah, di dalam seni rupa ini dilihat dari segi dimensinya itu terbagi menjadi dua juga, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Apa itu seni rupa 2 dimensi? Seni rupa 2 dimensi adalah seni rupa yang dapat dilihat dari beberapa arah saja seperti panjang dan lebar. Sementara seni rupa 3 dimensi adalah seni rupa yang dapat dilihat dari segala arah atau segala sisi. Yang terakhir sekali adalah manfaat bagi siswa dalam mempelajari seni rupa. Salah satunya adalah siswa dapat melatih imajinasi, memberikan pengalaman estetis, dan mampu memberi umpan